Hari ini pembahasan saya bercerita tentang masih lanjutan yang kemarin, Gauss tapi pada lempeng ya, pada lempeng. Kuat medan dari lempeng atau plat. Ya. Jadi saya punya sebuah plat, ya ini sebut saja sebuah plat. Ya. Lalu pada plat ini saya beri muatan positif, itu ya. Luas plat itu adalah A, ya. Luas plat itu adalah A, ya. Maka kerapatannya itu adalah muatan, ya, muatan total per luas total. Nah, kerapatannya itu muatan totalnya adalah meski luasnya adalah A. Ya, ini gitu ya. Nah, medan yang akan ditentukan adalah sebuah titik. Sebut saja titiknya itu ada di sini. Ya. Titik P, ya. Titik P, ya. Jadi, kuat medan di titik P itu berapa? Nah, berarti kita akan membuat sebuah permukaan Gauss. Permukaan Gauss. Ya. Permukaan Gauss. Bagaimana cara membuat permukaan Gauss-nya? Kita buat lagi sebuah kotak apa? Kita gambar ulang lempeng yang tadi. Ya. Lalu kita buat permukaan Gauss-nya. Berbentuk kubus, balok, ya. Berbentuk balok, gitu ya, berbentuk balok. Nah, karena ini muatannya positif, ya, karena ini muatannya positif, maka medan listriknya itu akan ke sana. Ya, medan listriknya akan ke sana, ya, karena dia muatannya positif. Nah, jadi kalau kita simak di sini, ini kita punya sisi yang ini dan sisi yang sebelah sana. Ya, berarti flux total atau flux total itu adalah flux semua sisi balok. Semua sisi balok. Lalu flux yang tidak nol itu hanya pada sisi yang diarsir saja. Ya. Kenapa yang sisi yang diarsir saja? Sebab sisi yang lain itu arah medan magnetnya tegak lurus dengan permukaannya, misalnya ya di sini. Ini sana itu A. Ya. Ini E. Ya. Berarti ini sudutnya 90 derajat. Ya. Ini nol nih. Ya. Kan kita tahu bahwa E dot A itu adalah E kali A kali kosinus sudut. Ini jadi E kali A kali cos 90 derajat. Ini nol. Ini semuanya nol di sini. Yang tidak nol hanya yang diarsir biru saja. Ya. Kenapa tidak? Sebab kalau kita lihat ini A-nya.
Untuk sana A-nya. Sejajar membentuk sudut 0 derajat. Jadi E kali A itu adalah E kali A saja. Cos 0 derajat ya. Jadi E kali A. Ini tidak 0. Ya. Dengan demikian, kita bisa katakan bahwa flux total itu adalah yang kanan E kali A, yang kiri E kali A juga sama ya. Jadi 2E kali A. A-nya mana? Kalau kita misalkan di sini tuh panjangnya adalah S, yang ke atasnya itu juga adalah S, maka kita bisa sebut bahwa flux total itu adalah 2E kali S kuadrat. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan Q enclosed-nya? Saya gambar ulang. Q enclosed-nya. Saya gambar ulang Q enclosed-nya. Nah, Q enclosed-nya itu yang ini. Yang ini. Jadi Q enclosed-nya itu adalah sigma dikali A arsir. Yang tidak lain adalah sigma dikalikan S kuadrat. Sebab yang diarsir ini dengan yang diarsir ini sama. Kan namanya juga balok ya. Jadi rumus Gauss, flux total sama dengan Q enclosed dibagi epsilon 0. Ya. Jadi flux total, saya tulis ulang, Q enclosed dibagi epsilon 0. Flux totalnya tadi apa? 2E kali S kuadrat. Q enclosed-nya sigma S kuadrat dibagi epsilon 0. Dari sini kita dapatkan bahwa E-nya adalah sigma per 2 epsilon 0. Ya. Sigma 2 epsilon 0 ini kuat medan dari plat sejajar. Nah, bukan plat, sejajar dari plat bermuatan. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya teruskan. Jadi ini adalah plat. Ya. Di sini P-nya. Berapa EP-nya? Itu ya. Fajariansyah Andi. Halo Andi. Hadir Pak. Ya. Jadi EP-nya berapa Andi? Ini saya beri muatannya Q saja. Terus, luas pintunya A. Luas ini semua. Oke, jadi EP-nya berapa Andi? Ya Andi, halo? Energi potensialnya Pak. Bukan energi potensial. Oh, energi. Bukan, ini apa ini? Ini. Kuat medan. Oh, kaki per R kuadrat. Ya. Berapa Andi? Kaki per R kuadrat Pak. Q per R kuadrat. Oke. Kita teruskan. Excel Ibrahim. Iya, Pak. Ya, berapa EP-nya? Excel. PP-nya K Ya, dikali Q-nya itu 1 ya. Per A kuadrat. oke.
Eh, Anugerah Ambia. Berapa EP-nya? Halo, Anugerah? Setengah Ki R kuadrat. Oke. Audi Fatra. Berapa EP-nya? Oh, kayak yang pertama, Pak, yang KI/R kuadrat. Oke. Berapa Gevira Aisharin? Halo, Gevira? Ya. Kopernya kayak yang pertama juga, Pak. K dikali Q per R kuadrat. Oke. Ada yang lain? Ada yang mau jawab? Berapa EP-nya dari plat seperti ini? Ya. Pak, saya mau coba jawab, Pak. Oke, apa jawabannya? EP-nya Q per 2A epsilon 0 bukan, Pak? Q per 2A epsilon 0. Siapa barusan jawab deh? Saya Vanessa, Pak. Vanessa. Ya, oke. Tolong dicatat sama yang mencatat nilainya. Betul ya? Jadi Q per 2A epsilon 0. Ya, seperti ini. Ada pertanyaan? Ya. Atau EP adalah sigma per 2 epsilon 0. Di mana sigmanya adalah ya, itu. Ini salah semua ya. Oke, ada pertanyaan kenapa seperti ini? Diulang lagi tadi. Saya ulang lagi. Buat medan dari lempeng atau plat. Luas plat adalah A. Ya. Luas plat adalah A. Lalu muatan itu lalu lempeng itu diberi muatan plus Q. Maka kerapatannya yaitu sigma adalah Q per A. Ya. Lalu yang ditanyakan adalah berapakah titik kuat medan di titik P. Ya, kuat medan di titik P. Caranya berarti kita buat permukaan Gauss. Seperti apa permukaan Gaussnya? Ya, kita buat permukaan Gaussnya yang gampang adalah kotak. Silinder juga bisa. Ya, kotak. Kotak tertutup. Ya. Nah, pada kotak tertutup ini kita akan menghitung flux totalnya. Ya. Menghitung flux totalnya. Ya. Nah, flux totalnya itu ada berapa sisi sebenarnya di sini? Coba ya. Ada berapa flux yang harus dihitung? Isabella Kirana. Iya, Pak. Ya, ada berapa flux, Isabella? 6 sisi. Tapi, 6 sisi, Pak. 6 sisi, ya. Ada 6 sisi, ya. Lalu Farida Nur Imani? Ya, Pak. Ada berapa sisi flux yang mau dihitung? Ya, Farida? Halo Farida? Ya, Farida? Ya, Pak, maaf. Berapa sisi? 2 bukan, Pak. 2 sisi fluxnya. Ya. Oke, kita terus. Zabrina Ramadhani. Iya, Pak. Ada berapa fluxnya? Fluxnya ada 6, tapi karena yang 4-nya nilainya 0, jadi yang dihitung 2 bukan ya, Pak? Oke.
Ade Suci Rahmadona. Halo, Ade? Iya, Pak. Ya. Berapa jumlah fluxnya yang ada pada permukaan Gauss ini? Jumlah fluxnya 2 ya, Pak. 2 ya. Oke. Ava Aurelia, Iya, Pak. ada berapa fluxnya? 4, Pak. 4. Ya. Lalu saya tanya Hanifah Sulistiawati, Iya, Pak. ada berapa fluxnya? Kalau di gambar itu ada 3, bukan, Pak? 3 ya. Nah, kita teruskan. Marsha Sofia, Iya, Pak. ada berapa fluxnya? Flux yang tidak nol, yang sisi atas aja bukan, Pak? Sisi atas saja. Iya. Ya. Oke. Yang tidak nol. Sonia Edwina, ada berapa buah fluxnya? Halo Sonia, Suratnya masuk berapa? ada berapa? Ada 1. Ada 1. Oke. Baik. Mana yang benar? Kalau gitu saya gambar dulu. Ya, saya gambar dulu. Ya. Saya gambar ulang ya. Nah. Sisi pertama. 1. Sisi kedua yang di belakang. Sisi yang ketiga yang di bawah. Sisi yang keempat. Ini. Sisi yang kelima yang ini. Ya. Sekarang belakang sana. Sisi yang ke-6. Sisi yang ke-7. Sisi yang ke-8. Sisi yang ke-9. Sisi yang sebelah sana. Jadi 10 sisi. Oke, ada pertanyaan? Berapa sisinya? Ya. Baik. Lalu, medan magnetnya kemana? Medan magnet. Medan listriknya kemana? Medan listriknya begini. Ini medan listrik. Ya. Yang berulang. Ini medan listriknya. Ya. Rumus flux apa? Rumus flux. Flux itu adalah P dot A alias E kali A kali cos theta. Theta itu sudut antara A dan E. Baik, kita mulai. Kita mulai dari yang ini. Ini. Nah, sisi ini. Kemana arah A-nya? Sisi ini. Ya. Ke atas. Terus ini ke atas. Nah. Apa yang dibentuk sudut antara A-nya dengan E? 90 derajat. Berarti flux 1 ini
Berapa? 0. Udah dapat 1 tuh. Oke, kita teruskan. Flux 2, Aruna, berapa? Kenapa, Pak? Berapa flux 2? Ayo Aruna. Berapa flux 2? Maaf, Pak. Flux 2 sisi yang mana ya, Pak? Nah, harusnya Anda tadi lihat waktu saya menerangkan satu persatu. Flux 2 yang mana? Flux 2 itu sisi yang di belakang tuh. Tuh, sisi ini. Ya, berarti sisi sana. Coba Anda bisa bayangkan. Kemana arah A-nya? Aruna, sebelah sana ya. Iya, Pak. Nah, sini. Jadi membentuk sudut berapa, Aruna? Ini, 90, Pak. 90. Jadi 0. Ya, jadi 0, Pak. Nah, flux 3, Krishna Putra. Berapa? Ya, halo Krishna. Krishna Putra. Halo. Halo. Ketua kelas. Halo Ketua kelas. Iya, Pak. Ini kemana nih Krishna Putra? Ada problem? Coba saya Cek ya. cariin dulu, Pak. Ya. Arsyad. Halo Arsyad. Arsyad, halo. Ya, flux 3-nya berapa? Ayo Arsyad. Sebentar Pak, saya masih agak bingung Pak. Flux 3 itu yang mana Pak? Tadi kan saya sudah menerangkan. Flux 3 itu sisi yang ini. A-nya kemana? Oh, berarti A-nya sudutnya kemana? 90 derajat. 90 derajat. Berarti 0 juga ya, Arsyad ya? Ya. Nah. Ya. Baik. Jadi kalau kita lihat yang tidak 0 itu yang mana? Yang tidak 0 itu adalah yang sisinya yang diarsir. Ya. Yang tidak 0 itu sisinya yang diarsir, yaitu yang ini. Ini dan ini. Ini tidak 0. Ya. Seandainya kubus itu sisinya balok ini dari sana ke sana itu adalah A, dari sini ke sini ini juga adalah A, maka A yang diarsir itu adalah A kuadrat. Ya. Jadi fluxnya yang diarsir itu adalah E kali A kuadrat. Yang diarsirnya ada 2. Yang diarsir 1, flux diarsir 2. Jadi EA kuadrat juga sama. Berarti flux totalnya 2 EA kuadrat. Ya. Nah, mana muatan yang dibungkus oleh Gauss ini? Muatan yang dibungkus oleh Gauss itu adalah yang ini nih. Tuh, lempeng yang saya arsir. Ya. Lempeng yang saya arsir itu adalah lempeng yang dibungkus, lempeng yang tertutup oleh permukaan Gauss. Lempeng yang tertutup oleh permukaan Gauss. Itu adalah, jadi berapa? Itu Q enclosed berarti sigma dikalikan A tengah. Ya, alias sigma dikalikan A kuadrat juga, kan sama. Ya. Nah, kita sudah dapat ini. Kita sudah dapat. Ya. Kita sudah dapat ini dan sudah dapat ini. Dari kedua ini maka kita bisa dapatkan bahwa ya 2E A kuadrat sama dengan sigma A kuadrat dibagi epsilon 0. Jadi E-nya setengah sigma per
epsilon. Itu jawaban. Ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Mas, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan kalau balik ke soal sebelumnya kan yang kayak itu cuma satu titik ya, Pak. Itu Ya. tetap pakai kotak Gauss yang sebesar itu apa gimana, Pak? Ya, sama. Sama pakai kotak yang sama. Ya, Pak, kalau begitu titik P-nya yang kayak begini jadi bagaimana misalnya ya? Misalnya begini. Saya punya siapa yang bertanya barusan? Hairul, Pak. Hairul ya. Hairul ya, ini Hairul. Ini terlalu. Gitu ya. Nah, berapakah di titik ini? P1. Berapakah di titik ini? P2. Berapakah di titik ini? P3. Berapakah di titik ini? P4. Ya. Berapakah di titik sebelah sana? P5. Dan seterusnya. Ya. Jadi yang E di P yang sama dengan sigma per 2 epsilon 0 itu hanya yang ada di pusat lempeng atau part dan yang hampir menempel di lempeng. Gitu. Gitu, Hairul. Ya. Gimana? Halo? Yang bertanya tadi siapa? Oke, Pak. Berarti kalau misalnya nanti mau ngitung EP, berarti kita gambar kotaknya tuh, si titiknya tuh di tengah kotaknya ya, Pak? Betul. Dan sangat dekat dengan lempengnya. Kalau seperti ini, P1, P2, P3, 4 itu nggak bisa dihitung hasilnya seperti ini. Ya. Pak, pakai permukaan Gaussnya bagaimana? Lihat, makin ke atas, E-nya itu fungsi dari jarak. Ya, fungsi dari jarak dia. Tidak bisa bebas begitu aja. Ini kan konstan ini. Ya, ini konstan. Ya. Sekali lagi yang diturunkan oleh saya barusan itu hanya untuk keadaan yang khusus, yaitu keadaan yang di tengah lempeng dan hampir menempel di lempeng. Di luar itu berbeda ngitungnya. Tapi itu tidak dipedulikan sebab yang berdekatan dengan penggunaan hanyalah yang nempel dekat lempeng dan berada di tengah. Kita fokus hanya yang itu. Ada pertanyaan? Jelas, Hairul? Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, baik. Kita teruskan. Nah, jadi lempeng itu, misalkan saya punya dua lempeng. Gitu ya. Ini saya digambar begini aja. Satu. Nah, digambar begini. Jadi kalau ini disebut plus Q, juga ini disebut plus Q, dan ada A-nya, maka ini jadi sigma plus. Ya, itu kan sigma itu adalah Q per A. Ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ya. Baik. Di titik ini, medannya ke sana. Ya. Oleh siapa? Oleh yang satu. Ya, ini kita sebut saja satu, ini dua. Ini oleh E1. Oleh E2 juga sama. Dia ke sana. Gitu ya. Jadi E total itu adalah E1 tambah E2. Ya. Jadi E totalnya itu adalah sigma 1 per
2 epsilon 0 tambah sigma 2 per 2 epsilon 0. Ya. Nah, bagaimana dengan yang di tengah? Kalau yang di tengah, ini ke sini, yang merah ke sini. Gitu ya. Ini adalah E2, ini adalah S1. Ya. Ini adalah S1. Jadi bagaimana E totalnya? Ya jelas ini gampang sekali. E totalnya adalah apa? Kita lihat, Pak, ini bingung mana negatif positifnya. Ya sudah, ini panahnya ke kiri, ini pasti negatif. Kita kasih negatif boleh. Ini diganti dengan tanda negatif juga boleh. Ya, biar kompak. Nah, kalau E total yang ini bagaimana? Oh, ini Pak berarti apa? E1 tambah E2 juga. Kok sama? Oh, beda isinya. Ya, apa S1-nya? S1-nya plus sigma 1 per 2 epsilon 0. E2-nya min sigma 2 per 2 epsilon. Ya. Ke kiri kita nyatakan min, ke kanan kita nyatakan plus. Bagaimana di tempat satunya lagi? Ini sana. Tetap yang ini ke kiri apa ke kanan ya? Gusteva, halo Gusteva. Halo Gusteva. Halo Pak. Ya, ini kemana panahnya Gusteva? Yang panah merah ini, yang warna merah. Ke kiri panahnya atau ke kanan? Ya? Ke kanan. Ke kanan, ya betul ya Gusteva, ini ke kanan. Ini E2 dan yang ini E1. Jadi bagaimana dengan E totalnya? Sama. 1 tambah E2. Tapi lihat, ke kanan semua. Berarti sigma 1 per 2 epsilon 0 tambah sigma 2 per 2 epsilon 0. Ya. Baik, ada pertanyaan? Yang ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya teruskan. Saya punya yang seperti ini. Ini min sigma 1, ini plus sigma 2. Sigma 1 adalah Q per A, sigma 2 adalah Q per A juga. Ya, saya salah ini kasih ini aja. Sigma 1 min. Oke. Ya, baik. Ini berarti sigma 1 min berarti ke sini. Sigma 2 plus ya. Berarti dia ke sana. Yang ini yang di tengah warna birunya kemana ini? Outer. Outer. Iya, Pak. Ya, outer. Yang warna birunya kemana nih outer? Ke kanan apa ke kiri panahnya yang di tengah ini? Tadi karena ininya negatif ya, Pak? Ya, negatif. Berarti? Berarti yang bener kayak gitu Pak ke kanan. Terus yang biru ke kanan. Oh enggak, di ke kiri Pak. Ke kiri. Yang merah? Yang merahnya dia positif juga kan, sigma 2 positif tuh. Oh, kalau positif berarti ke kiri juga, Pak. Oke, bagus. Kita lanjut. Sifra, halo Sifra. Ya, Sifra, yang biru ini kemana? Warna panahnya biru nih, ke kanan apa ke kiri? Warna biru itu adalah milik sigma 1. Ke kanan. Ke kanan. Ingat,
Yang warna biru itu punya sigma 1 ya. Yang merah punya sigma 2. Kemana arahnya? Bentar Pak. Yang biru Yang biru itu punya yang sigma 1 nih, yang paling kiri. ke kiri, ke kiri. Ke kiri. Yang merah ke kanan. Nah, oke. Nah, kita sekarang hitung. Ini S1, S2, gitu ya. Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Oke, daerah 1, daerah 2, daerah 3. Jadi, ya, di daerah 1 itu bagaimana? Daerah 1 berarti sama S1 ini pakai vektor aja, S1 tambah E2. Ya. Hanya saja S1-nya apa? Sigma 1 per 2 epsilon I. Karena ke kanan, yang merah tambah sigma 2 per epsilon 0 min I. Ke kiri. Karena dia ke kiri. Lalu kalau kita tambahkan berarti 1 per 2 epsilon 0 sigma 1 kurang sigma 2. Lalu kita masukkan 1 per 2 epsilon 0 sigma 1-nya Q per A, sigma 2-nya Q per A. Kenapa di sini tidak dipasang min? Kenapa tidak dipasang min? Padahal ini sini adalah min. Ya. Sebab tanda minnya sudah dipakai untuk panah. Jadi jangan dipakai 2 kali. Ini sudah cukup sekali aja. Karena tanda minnya sudah dipakai oleh panah. Ya, sehingga kita tidak perlu menambahkan lagi di sini. Ya. Jadi di sini I alias 0. Ya. Bagaimana dengan E3? E3 itu sama juga S1 tambah E2. S1-nya sigma 1 per epsilon 0 min I. Kenapa min I? Karena panahnya ke kiri. E2-nya sigma 2 per epsilon 0, 2 ya. Ke kanan, plus I. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa dapatkan apa? 1 per 2 epsilon 0 ya, sigma 1 min sigma 1 plus sigma 2 I. Atau 1 per 2 epsilon 0 min Q per A tambah Q per A. Ya sama juga, berarti 0. Ya. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua kalau kita lihat di sini berarti sama, tetap ditambahkan vektor. Ya, vektornya tetap ditambahkan. Nah, S1 kemana? Sigma 1 per 2 epsilon 0 min I. E2 ditambah sigma 2 per 2 epsilon 0 min I juga. Jadi apa? 1 per 2 epsilon 0 ya, min sigma 1 tambah sigma 2 I. Jadi berapa ini? Ya. Ini berarti kita bisa dapatkan min 1 per 2 epsilon 0 Q1 per A tambah ya, I. Gitu ya. Oh, Q1 dan Q2-nya sama. Q1 sama dengan Q2. Ya, hanya beda tanda. Berarti min 2 1 per 2 epsilon 0 2 Q per A. Artinya E2-nya berarti kita punya apa? Min sigma per I. Ya. Apa? Sigma per A. Sigma per epsilon 0. Oke. Ada pertanyaan sampai sini?
Jadi kita punya seperti ini. Gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi kuat medan listriknya, ya, kuat medan listriknya itu yang tadi konfigurasinya kiri 0, kanan 0, di tengah itu adalah E2. Dah, berarti sudah selesai tentang kuat medan pakai hukum Gauss. Kita lanjutkan ke potensial. Di mana potensial itu rumusnya delta atau VA dikurangi VB sama dengan min integral dari B sampai A, ya, E dot dl. Nah, gitu ya. Oke. Kita teruskan. Saya punya sebuah muatan, ya, sebut saja muatan isolator. Sebuah muatan isolator. Sebuah muatan isolator, ya. Jari-jarinya dari sini sampai sini itu A. Jari-jarinya dari sini sampai situ itu adalah A, ya. Nah, berarti E untuk R, kita punya dua daerah. E untuk R lebih besar dari A dan E untuk R lebih kecil dari A. Ya. Dengan hukum Gauss, ya, ini bab yang lalu kita peroleh bahwa ini 1/4 V epsilon 0 Q dibagi R. Nah, ini yang diberi muatannya itu adalah Q totalnya, ya. Lalu yang ini adalah ini pakai tanda gini kuadrat. Yang ini 1/4 V epsilon 0 Q dibagi A pangkat 3 R. Nah, dari mana Pak? Itu ada di bab yang lalu, ya. Apa tanda vektor ininya, ya? Muncul tanda ini. Apa ini? Ini artinya dia sana. Ya. Ini yang disebut dengan R-topi. Jadi keluar dari pusat lingkaran, memencar kemana-mana, ya. Itu R, ya. Seperti itu. Nah, kita sudah punya seperti tadi. Jadi E-nya itu ada di dua daerah. E ada di dua daerah, ya. Yaitu R lebih besar dari A dan R lebih kecil dari A, ya, pakai sambungan juga. Baik, ada pertanyaan? Kita teruskan dengan bagaimana menghitung potensial, ya, menghitung potensial, ya. Oke, kita terus ulang bahwa si E R itu ada di dua tempat, yaitu R lebih besar sama dengan A, itu tadi 1/4 V epsilon 0 Q per R kuadrat R. Ya. Yang ini 1/4 V epsilon 0 Q per A kuadrat kali R. Nah, gitu ya. Nah, untuk menghitung potensial, ya, harus ada titik acuan. Titik acuan yang memiliki
nilai potensial. Gitu ya, yang memiliki nilai potensial harus ada titik acuan. Misal, ini misal ya. Misalkan di R tak berhingga potensialnya itu adalah 0. Nah, ini jadi acuan. Berarti acuannya di titik tak berhingga. Ini berarti acuan di titik tak berhingga. Ya. Jadi sekarang saya gambarkan secara ilustratif. Ini titik 0, titik A, ini titik tak berhingga. Ya, begitu. Di sini R lebih kecil dari A, di sini R lebih besar dari A. Ya. Nah, V tak hingga sudah diketahui 0. Ya. Baik, berarti integral kita mencari suatu titik di antara A dan tak berhingga. Ya, di sini. Berarti kita ambil suatu titiknya dari sini. Misalnya. Ya, R-nya ada di sana. Ya. R-nya ada di sana, berarti integralnya adalah dari sini sampai sana. Gitu ya, berarti integralnya ini V, atau integral dulu, integral dari tak hingga sampai R. Ya. R aksen, R aksen. Ya. Gitu ya. Nah, kita lihat min. Ini berarti V R min V tak hingga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini terkait dengan bagaimana menghitung potensial. Jadi kita perlu tahu kuat medan dulu, kan rumusnya kuat medan dikalikan DR, ya. Maka beda potensialnya harus dihitung dengan mempergunakan integral tadi. Jadi di sini, ya, jadi di sini kita bisa lihat VR min 0 sama dengan min integral R. Nah, kemana arah E? Tadi sudah disebut. Ya, ini arah E. Ini arah E. Ya. Arah DR kemana? Arah DR perjalanannya kan dari kanan ke kiri. Ini DR. Berarti kalau kita simak di sini bahwa E dot DR itu, ya, E dot DR itu berarti dia adalah min E DR. Ya. Jadi di sini min E DR. Aksen, ya. Atau jadi plus integral tak hingga sampai R. Lalu di sini tulis apa? Q per 4V epsilon 0 super R kuadrat DR aksen. Nah, lihat. Tanda minnya dikalikan 2 kali karena tadi, ya, arahnya, lihat, panah kuning dengan panah merah berlawanan arah. Maka itu tanda minnya jadi hilang karena dikalikan. Silakan, ada pertanyaan? Bapak, saya mau nanya. Ya, masa? Saya masih nggak ngerti yang di VA-nya kenapa jadi 0, Pak? VA-nya, VA atau Vita hingga? Oh, itu Vita hingga ya? Ini Vita hingga ini. Oh ya, maaf Pak. Iya, paham Pak, paham. Kasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya,
Di sini tadi medannya adalah Q per 4V epsilon 0 per R. Ya, ke kanan. Ini E sama dengan Q per 4V epsilon 0 R per A pangkat 3. Ke kanan juga. Ya. Begitu ya. Di sini Vita hingga itu adalah 0. VA juga adalah 0. Nah, ini kenapa VA sama dengan 0? Lihat ini. Lihat ini. Yang ini itu menunjukkan bahwa VA adalah min Q per 4V per A. Ya. Jadi tidak 0 ya. Ini tidak 0 ya. Dia tidak 0 ya. Tapi dia adalah VA-nya seperti yang dituliskan di sini. VA-nya. Ya. Baik. Berarti sekarang kita mau mengintegralkan dari mana? Yaitu daerah kedua, berarti dari sini sampai sini. Berarti integralnya min integral dari A sampai R, ya. Lalu E dr. Nah, E-nya yang mana? Min A sampai R. E-nya itu yang Q per 4V epsilon 0 R per A pangkat 3. Ya. Dia ke kanan. Ya. Tapi dr-nya ke kiri. Ini dr-nya bergerak ke kiri, E-nya bergerak ke kanan, jadi min lagi. Ya. Jadi di sini plus. Ya. Atau kalau masih bingung, ini tetap saya kasih min seperti rumus. Tapi di sini ini saya kasih arah vektor. Ya. Yang ini kita sebut saja apa? R topi. Yang ini dr min R topi. Gitu ya. Jadi kita dapatkan integral A sampai R Q 4V epsilon 0 R dr per A pangkat 3. Ya, kayak ini. Ya. Sehingga kita bisa dapat bahwa V R min Vita hingga yang merupakan integral dari A sampai R E dr aksen, ya ini aksennya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, ini berarti sama dengan integral A sampai R Q 4V epsilon 0 A pangkat 3 R aksen dr. Artinya kita dapatkan Q per 4V epsilon 0 A pangkat 3 ini R min A. Ya. Nah, kita teruskan. Berarti VR min VA-nya apa tadi? Oh, tadi sudah tuh yang dibuletin ini. Oh, min Q per jadi plus ya, atau ini kita min Q per 4V epsilon 0 1 per A 1 per A ya saja ya, sama dengan Q 4V epsilon 0 A pangkat 3 ininya R min A. Nah, dari sini berarti kita bisa teruskan saja ya, ini jadi Q 4V epsilon 0 A pangkat 3 kali R min Q 4V epsilon 0 per sebentar, ini saya ada yang salah. Ini harusnya setengah. Harus saya hapus dulu ya. Harusnya integralnya harusnya setengah R aksen kuadrat dari A sampai R. Jadi ini adalah setengah R kuadrat A kuadrat. Ini setengah R kuadrat, ini jadi 1/8. Ini jadi 1/8. Ini jadi A. Ya. Nah, artinya kita bisa dapatkan bahwa V
VR-nya itu adalah jadi Q 8V epsilon 0 R kuadrat per A pangkat 3 min Q 8V epsilon 0 A min Q 4V epsilon 0 per A. Ya. Baik, kita sudah punya solusi akhir. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nanti Anda bisa baca lagi kotakannya media pembelajarannya ini, maksud saya bahan kuliahnya ini yang barusan ditulis, ya, dan Anda bisa lihat lagi. Nah, itulah menghitung potensial dari kuat medan. Kita coba ulangi lagi ngitungnya. Ya. Saya punya 2 buah plat. Ini platnya pakai Q, ini platnya pakai min Q. Berarti ini 1, ini 2 ya. Berarti sigma 1 itu adalah Q per A, sigma 2 adalah min Q per A. Oke, kita sudah menghitungnya tadi. Di sini E-nya 0, di sini E-nya sigma per 2 epsilon 0, ini E-nya 0 juga. Kita lihat jarak dari sini ke sini, katakanlah ini X, ini 0, ini A, ini bukan A ya, ini kita kasih B misalnya, B, ini C. Oke. Ya. Berarti ada 3 daerah. Daerah pertama X lebih besar sama dengan C. Daerah kedua X ada di antara B dan C. Daerah berikutnya itu adalah X lebih kecil dari B dan lebih besar sama dengan 0. Nah, ada 3 daerah ya. Yang ini E-nya 0, ini E-nya 0, ini E-nya sigma per 2 epsilon 0. Jadi yang ini nggak usah dihitung, yang 0 nggak usah dihitung ya. Kita menghitung beda potensialnya. Jadi V acuan ya, acuan di titik X sama dengan tahingga ya, yaitu V tahingga sama dengan 0. Berarti tahingga ada di sini ya. Berarti proses integralnya adalah dari sini ke sini. Gitu ya. Nah, coba kita lihat di halaman yang lain aja sudah habis. Oke. Ini. Ya, ini. Jadi tadi berarti integral ya. Integral dari tahingga sampai X min E dot dx gitu ya. Min integral tahingga sampai X. Lalu X-nya apa? Daerah mana? Ini daerah 3 ya. Daerah 3 yaitu E-nya 0. Daerah 3 E-nya 0. Berarti ini 0. Alias 0. Ini berarti Vx min V tahingga itu sama dengan min integral tahingga sampai X. Ini sama dengan 0 tadi. Berarti Vx sama dengan V tahingga. Di soal disebutkan V tahingganya 0. Berarti 0. Ya. Udah dapat tuh di daerah 3. Nah, sekarang daerah 2. Daerah 2 berarti integral dari mana? Nah, kita lihat daerah 2. Oh, daerah 2 tuh ini. Ini daerah 3. Ini daerah 1. Oh, daerah 2 berarti dari C ke X ya. Berarti dari C ke X integralnya ya. Berarti dari C
C ke X min E dx. Nah, min integral dari C ke X. E-nya apa? Lihat. Lihat tadi di mana? Oh, sigma per epsilon berarti ke arah kanan. Ya, berarti ke arah kanan. Dx-nya ke arah kiri. Ya, jadi sigma per 2 kan. Sigma per bukan 2 ini tadi ya, sigma per epsilon. Sigma per epsilon. Sigma per epsilon. Sigma per epsilon ke arah I, dx-nya dx ke arah min I. Ya. Artinya min integral C sampai X dx itu adalah min integral C sampai X. Ini jadi plus sigma per epsilon dx. Ya. Atau kita dapatkan X aksen ini ya. Sigma per epsilon X min C. Gitu ya. Dan ini tidak lain adalah Vx min Vc. Daerah 2. Vc pakai yang semula. Ya, ini Vc itu pakai semula. Artinya kita bisa dapatkan sigma per epsilon 0 X min C sama dengan Vx min 0. Ya, Vx min 0. Ya, Vx min 0 berarti di sini kita bisa peroleh Vx itu adalah sigma per epsilon 0 X min C. Ini untuk daerah 2. Nah, untuk daerah 1 juga sama karena 0. Ya, untuk daerah 1 itu adalah 0. Ya. Daerah 1. Daerah 1 E-nya 0. Ya. Berarti integral, min integral dari B sampai X-nya E dx. Ya. Ini 0. Alias Vx min Vb. Vb-nya mana? Vb-nya pakai yang ini. Jadi Vb sama dengan sigma per epsilon 0 B min C. Pakai. Jadi untuk daerah 3 Vx-nya sama dengan sigma per epsilon 0 B min C. Baik. Sudah. Sekarang apa yang harus dilakukan? Ya. Yang harus dilakukan adalah saya akan memberikan soal. Kerjakan. Saya punya soalnya begini. Ini diberi muatan plus Q, min Q, ini diberi muatan 2Q. Ya. Ini dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Itu jaraknya D. Ya. Luas permukaannya itu A dan A. Sama. Pertanyaannya lah, hitung beda potensial antara dua plat tersebut. Ya, beda potensial antara dua plat tersebut. Asumsi V ditambah hingga itu sama dengan 0. Baik, kerjakan masing-masing orang. Ya, kerjakan masing-masing orang. Lalu difoto, sudah difoto, dibuat PDF, lalu dikumpulkan ke ketua kelas. Setelah berkumpul oleh ketua kelas, seluruhnya baru dikirimkan kepada saya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Per orang ya. Baik, saya kasih waktu ini 10
05 sampai 10.40. Cukuplah 35 menit. Ya, mulai dari mengerjakan, difoto, lalu dikirim ke ketua kelas. Diberi nama dan NIM. Udah. Halo ketua kelas. Ya, halo ketua kelas. Iya Pak, siap Pak. Ya, Rehan ya. Jadi nanti dikumpulkan oleh Anda dalam bentuk zip, baru nanti dikirimkan ke saya. Ya, mau via email atau mau bagaimana? Via WA aja Pak. Cuma email juga nggak apa-apa sih. Oh, via WA aja ya, dalam bentuk zip ya. Iya, Oke. siap Pak. Baik, saya tunggu jam 11 paling lambat dari Raihan ya. Nah, jadi anak-anak mengumpulkan sampai jam 10.40, Raihan kumpulkan di zip lalu dikirim ke saya. Yang telat mengirimkan dilewat saja. Ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak pertanyaan, saya akan kirimkan hasil ininya ya. Saya akan, kalau begitu, saya pamit. Selamat mengerjakan. Saya tinggal menerima hasil kerjaannya. Ini berkas kuliah akan saya kirim ke WA Group. Baik. Kalau gitu saya pamit. Silakan mengerjakan ya. Selamat siang ya. Terima kasih banyak Pak.